Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Jago TV, kembali bersama saya Miss Zulfa di podcast Jago TV edisi ke-81. Setiap edisi pasti spesial, tapi hari ini spesialnya double, pakai telur 2. Enggak, bukan telur ya, karena bintang tamunya ada 2. Kita kenalan dulu sama bintang tamu kita pada hari ini. Oke, halo, selamat pagi. Pagi, Miss. Pagi, Miss. Say hi dulu ke kamera. Halo. Perkenalan sekalian. Oke, perkenalkan nama saya Muhammad Saiful Arif. Saya dari kelas 10 RPL 2. Alamat saya di Desa Kedumakam, Kecamatan Setirogo, Kabupaten Tuban. Wah, lengkap sekali perkenalannya ya. Namanya Mas Saiful Arif dari kelas 10 RPL 2. Nanti kita spill kenapa Mas Arif ini kita undang. Nah, kita tamu yang kedua, kita salaman dulu. Halo, selamat pagi. Halo. Oke, kenalan dulu boleh ya? Perkenalkan, nama saya Faridur Rahman. Saya dari kelas 10 TKR 2. Alamat saya Desa Situasi, Dusun Tanjung Rejo, Kecamatan Kenduruan, Kabupaten Tuban. Oh, jauh ini ya. Kecamatannya jauh, Kecamatan Kenduruan. Sekolahnya di Jatirogo ya. Pasti berarti dari desa ke kota atau sama-sama kota ya? Sama-sama desa. Oke, Mas Saiful Arif sama Mas Fahrido, panggilannya? Farido. Ya. Oke, panggilannya Farido. Jadi kira-kira kenapa? Kamu tahu nggak kenapa diundang di Jago TV? Kenapa tuh? Kenapa lo? Kamu malah tanya sama saya. Jadi ini namanya bintang yang bersinar tapi nggak sombong, sampai nggak tahu kenapa sampai diundang di Jago TV ya. Jadi sahabat Jago TV, teman kita ini Mas Saiful Arif sama Farido kita undang ke sini karena Ananda berdua ini lolos seleksi Paskibraka sampai di tahap pantukir ya. Dari sekian ratus siswa yang mengikuti. Betul begitu? Betul, Miss. Betul. Gimana perasaannya? Ya, Saya tanya perasaannya dulu. Senang, Miss. Yang pasti senang. Oh, senang. Iya. Ya. Satu-satu jawabnya biar saya nggak bingung ya. Coba dari Mas Arif dulu. Gimana perasaannya pas lulus sampai tahap ini? Perasaannya yang pertama itu kaget, Miss. Nggak nyangka kok. Alhamdulillah kok bisa lulus. Terus saya bilang ke orang tua, akhirnya ikut senang semua. Ikut senang semuanya, bahagia, sujud Bahagia. syukur. Sudah syukuran apa belum? Belum. Oh belum, baru alhamdulillah Baru saja ya. alhamdulillah. Iya, nanti kalau syukuran saya diundang ya. Siap. Yang kedua nih, Mas Fahrido, gimana perasaannya? Yang pertama senang Bu, sama bangga sama diri saya. Oh, Soalnya bangga. saya latihan itu nggak sia-sia Bu. Oh gitu ya. Tapi sebenarnya meskipun seandainya kok kita nggak lolos sampai terakhir, latihanmu pun tetap tidak sia-sia. Latihan fisik jadinya sehat ya nggak? Iya. Nggak ada latihan yang sia-sia. Belajar jadinya pinter. Yang belajar kamu, yang pinter pengujinya atau kamu sendiri? Ya, diri kita Nah sendiri. iya, jadi jangan pernah merasa sia-sia setelah melakukan sebuah usaha. Ya, sia-sia itu kalau nggak ngapa-ngapain baru sia-sia gitu ya. Oke, setelah kita tanya tentang perasaannya, yang pasti bahagia, bersyukur, bangga pada diri sendiri, tapi tetap harus pakai ilmu padi. Gimana tuh ilmu padi? Tetap merendah. Tetap makin berisi, Makin makin merunduk. Jangan pakai ilmu apa kalau makin berisi makin dangak. Tuh ada nggak? Nggak ada ya? Nggak ada. Kalau saya pakai ilmu tebu aja, makin tua makin manis ya. Oke. Sebenarnya apa yang memotivasi Mas Saiful sama Mas Farido? Farido dulu deh sekarang. Motivasinya dari mana sampai mau daftar seleksi Paskibraka? Yang pertama itu ya, saya itu sama Paskibraka itu nggak paham Bu. Oh iya, nggak paham. Masih nggak paham. Habis itu saya searching di online. Habis itu saya diajak Saiful, pertama itu diajak kumpul sama teman-teman. Nah, habis itu saya malah diikutkan seleksi Paskibraka. Jadi kan ada semangat gitu lah Bu. Oh gitu. Jadi awalnya kamu nggak tahu what is Paskibraka tuh nggak tahu ya? Nggak tahu. Tapi tahu. pernah lihat? Pernah lihat. Pernah lihat. Di mana? Saat upacara? Ya. Nah, tapi kamu nggak tahu kalau itu namanya Paskibraka? Nggak tahu. Oh nggak tahu. Berarti SMK Jatirogo keren nih. Dari dia nggak tahu apa itu Paskibraka sampai dia sekarang ngelolos jadi anggota Paskibraka kabupaten ya berarti ya. Ya. Nah,
Besok dia akan tampil di tanggal 17 Agustus 2025. Nah, keren. Berarti itu apa namanya, motivasinya dari Saiful dong? Iya, Bu. Iya. Ya, berarti kamu termasuk orang yang bermakna dalam hidupnya. Minta ditraktir boleh. Oke, kalau Saiful, siapa yang motivasi kamu? Yang jelas orang tua, Miss. Dulu kan itu sempat ikut di kecamatan. Iya. Terus orang tua bilang gini, "Le, nek iso tahun ngarep mlebu kabupaten." Nah, sejak saat itu Miss, saya termotivasi untuk mengikuti latihan PBB sama fisik. Nah, alhamdulillahnya tahun ini lolos di kabupaten. Oh begitu. Jadi selain dari diri sendiri, tapi juga dari dukungan orang tua. Kalau Rido, orang tuanya seneng juga. Ya, senang Bu, malah bangga. Oh bangga ya. Ya. Tapi kemarin yang di kecamatan ikut juga. Enggak Bu, salahnya saya itu pas itu mau kepilih, tapi saya itu Bu Nggak mau. nggak mau. Nah ini kebanyakan mental anak zaman sekarang itu, entah Gen Z, Gen Alpha. Kamu Gen apa sih? Genzi. Gen Z ya, anak Gen Z itu ntar aku capek, aduh lemah banget ya, lebih suka main game daripada mengukir prestasi. Tapi alhamdulillah setelah dapat suntikan motivasi dari Saiful, kamu jadi ini ya, Lebih semangat. semangat. Saiful, kamu berjasa sekali ya. Oke. Sahabat-sahabat yang menonton Jago TV, kalian juga harus semangat seperti Mas Saiful dan juga Mas Farido. Jadi segala hal baik itu nantinya jika tidak hari ini kita petik hikmahnya atau apa ya, hasilnya nanti mungkin next time. Misalnya kamu punya cita-cita jadi apa, Pak Tentara misalnya ya. Yeah. Nah ini bisa ini jadi awal yang bagus. Sahabat Jago TV juga sama. Sertifikat yang kamu dapatkan dengan susah payah itu bisa dapat nilai plus saat nanti kamu seleksi mau jadi tentara, polisi mungkin ya. Iya. Ya, cita-citanya apa sih? Kalau saya ya kalau bisa Tamtama TNI AD. Oh, Tamtama TNI AD, kita aminkan ya. Amin, amin, amin. Kalau ini Mas Farido, Yang penting insya Allah angkatan Bu. yang penting angkatan, Iya. nggak angkat beban kan ya. Jadi kayaknya kalau berdoa harus jelas ya, ya Allah yang penting angkatan, jangan tersuruh angkat beban gimana. Yang Ya. jelas nih, oh aku mau Tamtama ya Allah gitu. Ya coba di ini. Kalau bisa angkatan laut. Oh kalau bisa angkatan laut, Iya. bisa berenang. Bisa. Oh bisa. Bisa. Kamu bisa berenang nggak? Enggak. Angkatan darat juga harus bisa berenang loh ya. Iya, Miss. Ya siapa tahu nanti musuhnya lari ke laut, kamu kan harus ngejar ya nggak? Iya, Miss. Oh angkatan udara aja harus bisa berenang, tapi nggak harus bisa terbang. Iya. Iya. Nggak pengen jadi angkatan udara. Angkatan udara itu jauh Bu tugasnya Bu. Oh tugasnya jauh ya. Angkatan darat juga jauh, banyak loh. Surabaya Bu. Iya kalau bisa sih Surabaya, Iya. di Papua banyak juga ya. Rata-rata yang nyebrang pulau dulu. Nah, rata-rata nyebrang pulau dulu. Jadi kayak dimatengkan dulu mentalnya, nanti baru didekatkan dengan rumah. Mungkin seperti itu maksudnya ya. Iya. Semoga cita-citanya Mas Arif juga Mas Rido terkabul Amin, ya. amin, amin. Ini semoga menjadi awal yang baik begitu ya. Oke. Kalau boleh tahu, sebelum apa namanya sampai di tahap akhir tuh jumlah pendaftar pertamanya tuh berapa? Saya jawab ya. Iya, jawab. Yang pertama waktu seleksi zonasi itu sekitar 200-an lebih siswa yang mendaftarkan. Nah, waktu seleksi yang lolos di zonasi itu cuma 25. Oh, hanya 25. Ya. Zonanya mana saja itu? Zonanya itu ada zona 1, 2, 3, 4. Yang pertama zona 1 itu di SMK Jatirogo sendiri. Terus zona yang kedua di SMA Tambakboyo. Yang ketiga itu di Soko. Terus yang keempat di Tuban. Oh gitu. Kalau yang masuk zona 1 di SMK Jatirogo itu dari kecamatan mana saja, Nak? Untuk yang di zona 1 itu ada Kecamatan Jatirogo, Kenduruan, Bangilan, Singgahan, Senori, Paringan. Oh, banyak ya. Berapa? Iya. 6 ya? 6. 6 kecamatan. Dari 6 kecamatan itu hanya diambil 25. 25 dan kalian masuk ya. Alhamdulillah. Dari SMK Jatirogo berapa anak yang masuk itu waktu itu? Waktu seleksi zonasi dari SMK Negeri Jatirogo yang masuk itu cuma 6.
6 itu banyak loh ya, dari 25 6 itu sudah berapa persennya ya? Iya. Berapa persen itu berarti? Hampir 20%-an ya, banyak kan, berarti keren. Termasuk SMK Jatirogo ya, bisa 6 anak yang lolos di seleksi zonasi ya. Di seleksi zonasi itu bisa diceritain nggak yang dites apa aja? Yang dites itu pertama kayak tinggi badan, berat badan, Tinggi badan, sama berat tensi. badan. Tensi. Ya, yang seleksi kedua itu apa? Parade. Parade. Ya. Yang tinggi badannya kalau laki-laki harus berapa sih? Harus minimal 170. 170. Ya. Kalian berapa kalian? 172. Kamu 176. 176. Wah, keren ini. Kalau perempuan harus berapa? Harus 160. 160. Ya, maksimal. Minimal. Minimal, ya. Oh, minimal 160. Iya. Kayaknya saya bisa ikut ya kayaknya. Sayangnya umurnya udah nggak boleh ya. Udah kelewatan. Ini aja harus kelas 10 ya? Iya. Ya. Berarti yang kelas 11 sudah nggak bisa ikut. Nggak bisa Nggak bisa. Nggak bisa ikut. Berarti kamu beruntung nih, masih kelas 10, punya tinggi badan yang pas, berat badannya juga bagus sehingga bisa lolos. Berat badannya harus berapa? Harus ideal juga. Harus Ideal. ideal dengan tinggi badan. Kalau kamu idealnya berapa? Kalau saya itu harusnya idealnya 65. 65. Nah, berat badanmu berapa? 58. Terus? Alhamdulillah kok lulus gitu. Oh gitu. Iya. Berarti kalau yang 65 itu mungkin kalau sampai di provinsi ya, jadi harus ideal banget gitu ya. Iya. Oh gitu. Jadi masih ada toleransi. Yang penting tinggi badannya lolos dulu gitu ya. Yang penting itu tinggi badan sama paradenya itu bagus. Oh, tinggi Baru badan ditoleransi. sama paradenya bagus, terus dapat toleransi berat badan. Kamu udah ideal belum berat badannya? Pas itu ideal. Pas itu ideal. Ya, Sekarang naik. Naik, malah naik. Kebanyakan makan. Kebanyakan makan, berarti harus dietnya diatur ya. Diet tuh bukan berarti nggak makan. Diet itu artinya pola makan. Kalau dalam bahasa Inggris, diet means pola makan. Jadi pola makannya harus diatur. Jadi itu seleksinya, yang pertama harus kelas 10, yang kedua tinggi badannya kalau laki-laki harus 170 minimal, kalau perempuan 160. Berat badannya harus ideal, paradenya harus bagus. Keren, keren, keren. Ini cocok nih calon menantu idaman ya. Bisa dicatat nih, di highlight ya. Oke, setelah itu, setelah di tahap zonasi, terus tahap apa lagi? Setelah tahap zonasi itu kan udah ada pengumumannya. Iya. Habis itu kita dikumpulin lagi ke kantor Bupati Tuban untuk melakukan tes TWK. TWK, apa tuh TWK? TWK itu tes wawasan kebangsaan. Tes wawasan kebangsaan. Bener nggak nih Anda bangsa Indonesia gitu ya? Iya. Isinya tentang Pancasila, undang-undang gitu Iya. ya. Lolos juga? Alhamdulillah lolos. Lolos. Berdua ini yang lolos ya? Sebenarnya kan kita berangkat ke sana itu 6, yang nggak lolos itu ada 4. Oh begitu ya, katanya karena sesuatu hal ada error dan lain sebagainya itu Iya. ya. Ya sepertinya emang rezekinya baru 2 anak ya. Semoga tahun depan yang dari SMK Negeri Jatirogo ini yang lolos bisa lebih banyak lagi ya. Amin. Selain tes TWK ada tes apa lagi? Tes TIU. TIU, Ya. tes intelijensi umum. Ya. Sulit gak? Ya untuk tes TIU itu emang agak sulit karena kan ada soal psikologi sama pengetahuan umum. Sulit berarti. Tapi bisa lolos berarti keren dong. Alhamdulillah. Nah, usahanya gimana tuh biasa sampai lolos tuh? Ya, pertama itu harus belajar. Belajar, latihan. Belajar, latihan. Terus ada pembinaan dari sekolah juga ya? Ada dibantu cari-cari soal gitu ya. Kamu ini belajarnya sehari kamu target berapa jam gitu misalnya, atau ada biasanya ini apa namanya diatur jadwalnya? Kalau ada waktu luang itu belajar. Kalau ada waktu luang belajar, Kalau- bukan meluangkan waktu ya. Nah ini sebenarnya agak salah sedikit gitu ya. Jadi belajar itu jangan nunggu ada waktu luang, tapi kita harus meluangkan waktu untuk belajar, ya enggak? Iya. Yang penting belajar atau belajar itu penting? Belajar itu. Belajar itu penting. Nah, catat tuh ya untuk kedepannya, untuk pelajaran-pelajaran di sekolah, belajar itu penting, bukan yang penting belajar. Jangan belajar di waktu luang, tapi luangkan waktu untuk belajar.
belajar. Bahkan kalau masih siswa ya harusnya bukan hanya luangkan waktu, tapi prioritaskan waktu untuk belajar. Seperti itu. Untuk hal apapun kita harus bersungguh-sungguh ya, karena Allah tentu akan memberikan yang kamu minta sesuai dengan kesungguhan kamu. Ya, seberapa besar usaha yang kamu lakukan, sebesar itu pula hasil yang akan kamu dapatkan. Betul nggak? Betul. Katanya hasil tidak pernah mengkhianati usaha, atau sebaliknya itu ya. Pernah nggak berkhianat? Tidak pernah. Tapi kok ada yang gagal, Miss? Ya berarti usahanya kurang. Ya nggak? Ya berarti harus sampai seperti itu. Yang terakhir tapi belum paling akhir. Satu sebelum terakhir. Suka duka. Sukanya apa dulu? Sukanya dulu. Sukanya itu ya kita bisa jalan-jalan ke daerah Tuban. Terus kita bisa ketemu sama siswa-siswa lain, bisa berkenalan, canda tawa bersama gitu lah. Oh gitu. Dapat kenalan cewek pasti. Kalau cewek nggak dapat sih. Oh nggak dapat. Aduh, nggak dapat kenalan cewek ini. Padahal udah pantukir saya kantuk cewek ya. Nggak apa-apa, karena memang niatnya bukan cari cewek ya, cari temen yang sebanyak-banyaknya. Oke. Apa namanya, kalau itu sukanya tuh dapat teman baru, terus bisa jalan-jalan gratis. Kalau pas ke Tuban naik apa biasanya? Naik mobil APV dari SMK. Wah, sekolah kita emang luar biasa dalam memfasilitasi siswa untuk berprestasi ya. Sampai diantar berapa kali itu? 3 kali. 3 kali ya. 3 kali tuh kalau naik mobil sendiri juga lumayan ya. Karena sekolah kita itu sangat memperhatikan prestasi siswa, sehingga kalian ke sana kemari juga diantar gratis pula ya. Bisa dikasih makan juga ya. Masih dikasih makan. Kalau Fari itu apa sukanya? Sukanya bisa lolos gitu, dapat teman baru. Dapat dari teman dari mana aja? Dari SMK, SMA lain dari Tuban gitu. Oh gitu. Ya. Masih kontak sampai sekarang? Masih. Ya. Nggak dapet cewek juga? Enggak. Oh enggak. Berarti keren, mereka taat pada aturannya. Niatnya berangkat itu buat seleksi paskibraka, bukan buat cari jodoh. Ya. Nggak ada niatan. Ya. Oh sudah punya sekarang? Enggak. Oh enggak juga. Jomblo ini enggak kayaknya. Saya juga nggak punya, Miss. Oh nggak punya ya. Semoga nggak punya sampai besok ketemu calon istri itu aja ya. Amin. Niatannya cari prestasi. Oh niatnya cari prestasi. Udah. Emang nggak boleh ya pacaran ya? Iya. Mengganggu belajar ya nggak sih? Temenan aja. Kru Jago TV juga sama nih, nggak ada yang punya pacar, jomblo semuanya. Makanya mereka semangat sekali ketika diajak podcast gitu, karena nggak ada yang gangguin ya. Jangan podcast gitu ya. Oke, kalau dukanya apa ini dukanya? Dukanya itu yang pasti waktu kita kan berangkat ke tes TBK itu 4 anak. 6 katanya. Oh iya 6 anak. Nah itu dukanya kita itu yang 4 itu nggak lolos. Ya. Kalau dukanya kamu sendiri, selain berduka karena temannya nggak lolos, misalnya kita dihukum, Miss, kita harus begini, gini gitu. Biasanya kalau yang megang dari tentara itu kan agak keras ya. Nah itu ada nggak dukanya? Dukanya itu cuma satu. Apa? Sandal saya hilang waktu di mobil. aduh. Itu berduka ya. Saya turut berduka cita kalau gitu, kalau sandalnya hilang. Jadi kalau dibentak-bentak sama pelat coachnya gitu nggak apa-apa? Nggak apa-apa. Udah biasa aja. Udah biasa, Miss. Waktu di kecamatan kan juga sama dibentak-bentak. Jadi udah kayak angin lalu aja. Iya gitu. Iya. Pernah sempat dapat hukuman? Waktu di mana? Waktu ini yang seleksi terakhir sampai di kabupaten, yang di kabupaten itu. Nggak ada. Siapa tahu kamu terlambat atau nggak fokus terus dihukum gitu, ada? Atau temannya mungkin ada yang dapat kena hukuman? Nggak ada. Nggak ada juga. Waktu tes itu nggak ada hukuman. Waktu tes nggak ada hukuman ya. Kamu jangan bilang idem sama kayaknya dukanya saya, nggak pasti. Dukanya itu gini, pas kita latihan itu takut telat pelajaran. Oh, takut ketinggalan pelajaran. Nggak sama dong kayak dia mah seneng-seneng aja ketinggalan. Ini patut dicontoh Mas Farido ini, kalau disuruh kegiatan takut ketinggalan pelajaran. Ya, seperti hari ini dia lagi podcast ini, kayaknya fokusnya sedang di
ruang praktek karena sedang ada pelajaran DK ya. Iya. DKTKR kelistrikan, nggak apa-apa. Ini saat ini kita juga sedang belajar, ya. Iya. Jadi kamu nggak perlu takut pelajaran karena belajar itu tidak melulu ada di kelas, tidak melulu ada di ruang praktek. Belajar itu bisa di sini di Jago TV, kita bisa belajar di lapangan, bisa belajar di mana saja dan dengan siapa saja. Tergantung kita bisa memaknai pembelajaran itu apa tidak. Nah, nanti pelajaran saya yang di kelas gimana, Miss? Ya nanti bisa disusul. Ya tergantung usaha kalian. Ya. Aku percaya gila sama Mas Farido. Nek Saiful iki nek ketinggalan pelajaran ya tanya temennya enggak ini? Tanya, Miss. Oh, tanya ya. Ada tugas apa enggak? Oh, Udah, gitu. aja. Termasuk siswa yang baik ya mereka. Jadi menurut saya pas ketika mereka lolos seleksi Pantukir ya sampai di Kabupaten Tuban. Sebuah kebanggaan kalaupun saya sebagai orang tua punya anak yang bisa lolos paskibraka sampai di tingkat kabupaten atau seleksi Pantukir, itu tentu adalah satu kebanggaan yang luar biasa yang mungkin nggak berhentinya kita bersyukur dan bercerita kepada sanak saudara atas kebanggaan kita, begitu bukan? Iya. Ada pesan untuk teman-teman atau kata-kata hari ini sebagai closing statement kita sebelum kita pamitan sama sahabat Jago TV. Dari siapa dulu? Farido dulu. Farido. Kata-kata aja. Kata-kata saja. Nggak perlu kata-kata, yang penting lolos paskibraka. Oke, nggak perlu kata-kata, yang penting lolos paskibraka. Keren. Ya, sekarang dari Mas Saiful. Ya, kalau dari saya jujur saya nggak bisa bikin kata-kata. Oh, Jadi gitu. cuma intinya jangan pernah untuk menyerah, tetap semangat karena prestasi selalu ada di depan mata. Oke, jangan pernah putus asa atau jangan semangat. Jangan pernah untuk putus asa. Jangan pernah putus asa, tetap semangat karena prestasi selalu ada di depan mata bagi siapa saja yang mau berusaha dan juga berdoa. Oke, sekarang closing statementnya dari saya. Seperti yang sudah saya bilang tadi, bahwasanya tidak pernah ada usaha yang sia-sia. Jika tidak hari ini, maka lusa kita akan memetik hasilnya. Oke, sahabat Jago TV edisi 81. Sekian perjumpaan kita pada hari ini bersama dua tamu spesial, bukan dua telur spesial, Mas Arif dan juga Mas Farido. Semoga obrolan kita bisa menjadi motivasi teman-teman yang saat ini mungkin masih di SMP atau yang mau masuk SMK, bahwa SMK itu luar biasa dalam mengawal siswa-siswinya untuk berprestasi. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.